Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah Teknologi E-Bisnis. Kita akan membahas sesi kedua ini tentang e-commerce. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang e-commerce bagian pertama. Kita sesuaikan dengan mind mapnya, bahwa yang pertama adalah definisi, terus kemudian kerangka kerja e-commerce, tipe transaksi e-commerce, keuntungan, kerugian, dan contoh-contoh e-commerce. Topiknya akan kita lihat ya. Pertama adalah definisi dari jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli, dengan mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda. Jadi perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli. Kalau misalkan setuju dibayar, kalau nggak setuju jangan dibawa pulang bendanya. Gitu. Jadi jual beli itu adalah sebuah perjanjian. Jadi kalau misalkan nggak ada kesepakatan ya, kalau tidak ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, nah ini tidak boleh. Berarti kalau tidak ada kesepakatan berarti jual belinya tidak sah atau gagal. Sedangkan pembeli mengingatkan diri untuk membayar harga benda sebagaimana yang sudah disepakati. Jadi perjanjian yang sudah disepakati ya, gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada terjadi perjanjian atau kesepakatan di dalamnya, berarti jual beli itu tidak sah ya. E-commerce, kalau tadi jual beli, kalau sekarang e-commerce-nya. Nah, dalam e-commerce itu ada yang namanya penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa ya, barang dan jasa ya, melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, serta manajemen inventory otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis. Jadi di dalam e-commerce itu ada penyebaran informasi ya, kemudian pembelian barang dan informasi, ada pembelian barang, pembelian informasi ya, kemudian adalah penjualan ya, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Jadi kalau tadi jual beli yang ini secara langsung tanpa melibatkan internet. Kalau e-commerce itu ada internetnya di sini. Ada internet, ada televisi. Ya. Itu. Jadi jual beli konvensional langsung tanpa ada internet. Kalau pakai e-commerce berarti pakai ada interaksi yang pihak ketiga, yaitu internet atau televisi. Kalau di televisi biasanya legel, home shopping. Komunikasi, pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Sedangkan perdagangan, penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya. Proses bisnis, menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik. Jadi kalau e-commerce, proses bisnisnya menggunakan elektronik ya. Terus perdagangannya pun menggunakan fasilitas internet atau fasilitas online, bisa chatting juga kan pakai internet ya. Layanannya, cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, manajemen untuk memangkas biaya layanan atau operasi sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen. Gimana enggak ya, kalau pakai service itu layanan atau service. Kalau pakai internet kan kita cuma biaya kuota doang. Kalau misalkan dikirim langsung itu harus ada biaya kurir.
Ya, terus kemudian pembelajaran atau e-learning, sarana pendidikan dan pelatihan online untuk sekolah kayak kita sekarang nih. Pakai Zoom, Zoom itu udah pakai internet. Tapi jangan salah, semuanya akan habis, semuanya akan mati ketika mati listrik. Kita nggak bisa belajar nih kalau mati listrik nih. Kayak kemarin saya lagi ngajar, mati listrik. Waduh, langsung saya bilang ke wali kota, Pak Wali Kota nih gimana? Mati lampu. Tahu kita lagi daring ya. Nggak lama tuh, cuman 1 jam doang, langsung hidup lagi. Kolaborasi, metode kolaborasi antar dan intra organisasi, komunitas, ya, tempat berkumpul bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi dan berkolaborasi. Jadi di e-commerce itu juga ada komunitas, ya. Kayak macam kalau kalian buka websitenya Amik, kayaknya nggak pernah buka websitenya Amik ya, amikserang.ac.id. Nah, kita ada Cisco Academy, kita ada Mikrotik Academy, Oracle Academy, Decoding, Unreal Academy. Nah, itu yang sudah bekerja sama, atau Amik yang sudah bekerja sama dengan pihak ketiga. Kita udah punya Cisco Academy, Mikrotik, Oracle, Decoding, Unreal Academy. Decoding ini untuk belajar apa tuh namanya, pemrograman mobile ya, itu pakai decoding. Oracle itu tentang database ya. Itu kembali lagi ke sini. Kenapa e-commerce? Pertama, dunia bisnis sudah berubah ya. Kalau dulu nggak online, sekarang udah online. Jangankan hal-hal yang lain, sekarang mau makan aja udah online. Maksudnya pesennya ya, ordernya secara online pakai GoFood. Ngirim barang pakai Gojek, pakai GoSend. Mau kemana-mana ada Gojek, ada Gokar. Udah enak kan? Nah, terus kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat. Jadi teknologi kalau dulu cuman GSM aja yang pakai HP, itu dulu cuman GPRS, sekarang sudah 4G. Sekarang lagi pengembangan 5G. Jadi ada 3G dulu kan, GPRS, 3G, terus kemudian 4G, 4.5 ya, 4,5G, terus berubah lagi ke 5G. Nah, sekarang lagi 5G nih. Cuman dokter internasional sudah meneliti bahwa yang 5G itu ada semacam apa namanya, radiasi yang bisa membuat orang jadi gila gitu. Itu 5G. Banyak masyarakat yang sudah menggunakan internet. Nah, harus dipahami bahwa semua masyarakat sekarang ini sudah menggunakan internet. Jangan bohong kalau misalkan kalian di antara mahasiswa Amik ini tidak ada yang punya HP. Saya yakin semuanya punya HP. Dan HP-nya pasti berinternet. Ada internetnya, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Twitter, Pet, apalagi. Pokoknya begitulah. Pasti begitu pagi bangun ngelihat status, baca status orang, bikin status ya. Peluang e-commerce, e-business, knowledge management system dan lain-lain. Nah, yaitu peluangnya. Jadi karena ini ada bisnis ini sudah berkembang ya. Nanti mall itu udah nggak ada. Saya yakin mall itu hanya cuma tempat buat jalan-jalan aja atau mengambil barang. Kalau untuk jual beli lebih enak pakai internet ya, pakai e-commerce. Nah, sekarang masyarakat Kota Serang aja yang ada berapa, 6 kecamatan kalau nggak salah. Coba kalian amati masyarakat di Kota Serang, tanda kutip Kota Serang. Lihat masyarakatnya, apakah sudah semua wilayah Kota Serang menggunakan internet?
atau jaringan internet, apakah jaringan internet ini sudah ke seluruh pelosok kota Serang? Nah, kalau misalkan sudah, udah itu peluangnya bagus banget buat bikin e-commerce atau e-business. E-commerce, e-business sama aja ya sebenarnya. 5 pengguna e-commerce. Yang pertama ada merchant, provider, fasilitator, bank, consumer. Udah ini aja nih. Jadi merchant itu adalah perusahaan yang menyediakan e-commerce sebagai media komunikasi kayak Tokopedia, JD.ID, terus apalagi eBay, terus Amazon, terus apalagi banyak ya. Di Indonesia aja udah berapa? Ada 5 apa 6 atau 7. Wah, banyak banget ya di Indonesia. Ada lagi Tokoku. Kemarin tuh baru tuh. Nah, nanti mungkin kalian nanti akan menciptakan Tokopedia yang baru buatan Amik Serang. Provider adalah perusahaan penyedia server dan alamat untuk melakukan e-commerce dan mengatur hubungan antara merchant dan consumer. Kemarin waktu pengenalan internet, saya sudah menyinggung namanya hosting. Di akhir kuliah kita nanti ya, di akhir kuliah kita nanti mahasiswa semuanya sudah punya hosting walaupun yang gratisan. Ya, saya inginnya seperti itu. Jadi kalian sudah bisa bagaimana mengolah data di hosting ya. Ketika di hosting itu di server, bukan di server kita, tapi di sana di dalam data center. Apakah itu data centernya ada di Indonesia, Singapura, atau itu kita tidak tahu lah. Nanti kita lihat untuk minggu depan. Minggu depan kita akan coba untuk di lab. Pak Miftah mudah-mudahan bisa ya di lab. Fasilitator adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas jaringan e-commerce. Nah, nanti kita coba bikin e-commerce sendiri dengan memanfaatkan open source. Bank atau lembaga yang menyediakan fasilitas pembayaran untuk transaksi pada e-commerce. Tolong raise hand di HP Anda atau di laptop Anda, siapa yang memiliki e-banking atau m-banking? Tolong raise hand di ini, di zoom-nya. Siapa yang punya m-banking? Ya, saya balik. Siapa yang tidak punya m-banking? Tolong raise hand. Coba raise hand aja. Yang tidak punya m-banking. Hilda, Adinda. Saya, Pak. Raise hand aja, angkat tangan gitu. Angkat tangan, bisa nggak angkat tangan? Angkat tangan. Saya, Pak. Bisa nggak angkat tangan di situ? Aduh, raise hand nggak ngerti raise hand. Raise hand itu angkat tangan. Ampun, itu kan ada di situ. Fasilitas untuk angkat tangan. Ayo. Berarti cuma ada 3 yang nggak punya, yang lainnya punya semua. Ini cuma 3 orang. Oke, yang lainnya saya anggap punya ya. Pertama, Anda datang ke bank, nabung minimal 100.000, punya tabungan tuh, bet aja ya, udah punya rekening. Udah datang ke sana, kalau misalkan mau nabung lebih juga nggak apa-apa deh, misalkan 500.000, taruh aja di situ 500.000. Nah, daftarkan e-banking ya. Kalau kita mau e-commerce harus sudah pernah melakukan e-commerce. Kalau saya lihat di sini cuma ada 3 orang yang raise hand, yang mengacungkan tangan, berarti yang lainnya punya ya. Dan saya anggap mengerti ya bagaimana melakukan elektronik atau e-banking atau m-banking. Nah, nambah
satu lagi jadi 4. Ya. Kita tidak, orang IT itu harus berani mencoba. Orang IT itu harus berani untuk kalah, ya. Jadi ini apa sih? Cobain aja. Saya aja semalam boleh dikatakan kehilangan uang 150.000. Untuk apa? Untuk beli Avast apa namanya ya? Avast Clean Up. Jadi saya ingin membersihkan memori yang ada di dalam komputer yang nggak kepake. Ditawarin lah sama Avast untuk bayar 144.000 untuk 10 gadget. Nah, saya bayar. Saya cari-cari di internet nggak ada, saya bayar tuh 144.000. Pakai apa? Pakai kredit card. Nah, kalian juga harus coba punya kredit card. Kalaupun nggak pernah dipakai gitu ya, cobain aja, harus punya. Nah, terus kemudian udah saya bayar, saya cari-cari di internet, ketemu akhirnya. Jadi ya Allah, kata saya, ngapain nyari bayar, saya mendingan cari aja yang krekannya. Bukan ngajarin nggak bener nih ya, tapi ngajarin ya gimana caranya kita berhemat lah gitu ya. Nah, jadi seorang IT itu harusnya nah, ini kalian harus coba punya M-banking paling tidak. Kalau enggak banking, elektronik banking. Bedanya apa? Kalau e-banking itu menggunakan komputer. Kalau M-banking menggunakan handphone. Nah, bedanya nanti ada ketahuan dari fasilitasnya dan bentuknya. Kalau pakai e-banking ya, e-banking kalau pakai kayak gini komputer, itu semua menu muncul, semua menu ya, tampilannya ada jelas. Tapi kalau pakai mobile bentuknya hanya icon-icon saja. Jadi makanya saya tadi pengen tahu kalian udah punya M-banking atau belum. Saya menginginkan coba mahasiswa ini sudah punya M-banking. Bagaimana cara menggunakan M-banking? Bagaimana cara menggunakan e-banking? Ketika kita melakukan seperti itu, sehingga kita tahu bagaimana sih cara membuat aplikasi seperti ini, gitu ya. Jadi seorang IT itu nggak boleh yang namanya itu mah bukan bagian saya, ini mah bagian saya kan harusnya begini-begini. Jangan memproteksi diri. Jadi harus membuka wawasan ya. Kita tuh harus tahu ini apa gitu kan. Makanan jenis apa sih M-banking itu? Nah, e-commerce. Apakah semuanya pernah belanja secara online? Ya. Apakah semuanya pernah belanja secara online? Itu aja dulu. Kalau belum pernah belanja secara online, susah kita mengerti tentang e-commerce itu seperti apa, ya. Ini kategori dari, ini saya nggak mau jelaskan yang seperti itu. Keuntungan e-commerce yang pertama adalah memperluas pasar. Jadi kalau kitanya menjual secara online, kalian akan memperluas pasar. Kalau kaliannya secara konvensional, dagang misalnya di depan Amik, terus dagang baju di situ, yang beli siapa? Pasti kan yang cuma lewat doang, ya kan? Yang lewat. Tapi ketika kalian coba dijual melalui WhatsApp, dipasang di status WhatsApp aja dulu, di WhatsApp, terus kemudian pasang status ya, baju ini harganya sekian, terus kemudian masuk ke dalam grup WA ya, terus kemudian kalian pasarkan di dalam grup. Nah, itu juga sudah termasuk dengan e-commerce ya. Terus atau misalnya menggunakan Instagram, masukin ke dalam Instagram, terus kemudian ke Facebook ya, di Twitter juga dikasih. Nah, itu juga penjualan secara e-commerce, secara online, sudah memenuhi syarat untuk e-commerce ya. Nah, kalau secara online seperti itu kan memperluas pasar ya.
Kalau misalkan hanya konvensional di depan rumah saja atau di pasar saja, berarti hanya orang yang datang ke pasar saja, ya. Kemudian memperluas kemampuan sumber daya. Udah pasti kalau misalkan menggunakan elektronik, ya pasti memperluas kemampuan sumber daya. Terus memperpendek jalur distribusi. Contohnya apa? Kalau kitanya apa namanya di konvensional itu cuman di rumah saja. Terus kita kalau mau beli barang juga kan harus datang ke sana pakai kendaraan, terus kemudian beli apa biaya operasionalnya tinggi. Coba kalau misalnya kita belinya langsung di Tokopedia atau misalkan di Lazada atau di mana tanpa harus ke sana. Terus kemudian tanpa harus ada lagi orang-orang yang lain, melibatkan orang-orang yang lain atau pihak ketiga, ya. Jadi bisa langsung. Kayak misalnya pemerintahan kan ada pembayaran pajak tuh. Pajak bisa secara online. Kita bayar pajak secara online langsung dengan e-banking bisa, ya. Tanpa harus datang ke lokasi kantor pajak. Nah, itu juga termasuk dengan e-commerce. Meningkatkan pendapatan. Gimana enggak kalau memperluas pasar? Kalau pasarnya banyak, berarti customer kita lebih banyak, pasti meningkatkan pendapatan. Menghemat penyimpanan. Nah, nanti di akhir akan saya jelaskan. Kita nggak perlu lagi yang namanya punya gudang, gitu. Kita nggak perlu gudang, kita bisa jadi dropshipper dan lain-lain. Jadi menghemat penyimpanan. Membantu usaha kecil dalam bersaing. Nah, jadi kalau misalkan kita baru mulai kan startup ya, itu kan masih kecil ya. Kalau misalnya bagaimana kita bisa bersaing dengan yang lain? Kalau misalnya kita baru masuk ke dunia itu, ternyata saingannya banyak gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah di online tidak ada saingan. Saingannya semuanya sama ngejual itu. Paling saingannya harga. Kita bisa menjual dengan harga berapa. Kalau untuk online misalnya gini, kalau konvensional bisa mengambil untung 50 sampai 200 ribu atau misalkan 500 ribu. Tapi kalau online biasanya kecil ngambil keuntungannya. Kenapa? Karena harganya bersaing. Karena ada pesaing-pesaing bisnis kita menjual dengan harga yang sangat kompetitif. Misalnya harga handphone yang sekarang terbaru tuh Samsung S20 atau Note 20 deh, harganya 18 juta. Ketika di online dia nggak bisa harganya 18 juta sama dengan yang lain, kecuali dia sudah punya reputasi. Nah, berarti dia harus menurunkan tuh walaupun hanya 100 rupiah. Jadi harganya bisa bersaing. Jadi dia urutan bisa ada urutan di atas. Nanti 10 menit lagi kita akan mati, langsung connect lagi ya dengan itu yang sama, apa namanya, dengan kode yang sama. Mudah-mudahan sih. Pengiriman lebih cepat dari informasi, memungkinkan individu untuk bekerja dari rumah. Kita tidak perlu lagi yang namanya etalase, gak perlu lagi yang namanya gudang, gak perlu lagi yang namanya kantor. Seperti saya sekarang ini gak perlu lagi kantor, gak perlu lagi saya ada di Amik. Saya dengan ada di rumah sudah bisa mengajar. Anda juga sama, tidak harus ke kampus. Ke kampus itu kan resikonya besar. Di jalan mau naik angkot, terus kemudian ada apa namanya, ada demo, macet, nggak bisa lagi, nggak apa, terlambat datang ke kampus. Pakai motor, ada demo, nggak bisa lewat situ, bisa aja motornya dibakar misalnya. Nah itu jadi resikonya banyak. Tapi kalau misalkan di rumah kan enak, tinggal di rumah sambil tiduran, sambil apa. Mungkin aja sekarang kan ada juga yang belum mandi ya, jadi nggak harus buru-buru datang ke kampus, itu lebih enak banget. Kuota udah dikasih sama pemerintah, walaupun ya nilainya antara
ya 5 sampai 6 lah gitu, karena kualitasnya nggak bagus banget kalau menurut saya. Memungkinkan pembelian barang dengan harga bersaing, tadi saya bilang ya, kompetitif harganya, memungkinkan kustomisasi, personalisasi. Nah, mengurangi biaya pelanggan sekaligus meningkatkan pilihan gitu. Jadi pilihannya bisa banyak. Dia mau milih-milih apa di internet sambil tiduran, sambil sambil olahraga, sambil ngemil, sambil makan, bisa belanja. Memungkinkan belanja 24 jam, sangat mungkin 24 jam karena adanya di online. Dapat menerapkan lelang elektronik, memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam komunitas elektronik. Nah, keterbatasannya apa? Yang pertama adalah belum adanya standar kualitas, keamanan, dan kehandalan yang diterima secara global. Ini tuh ori nggak sih yang kita beli? Nah, itu di situ, karena banyak juga pemain yang orang yang bermain curang, jadi barangnya barang KW dibilangnya ori gitu kan. Contohnya sepatu, harganya 300.000, mereknya naik, ternyata bukan original, dia tulisnya original gitu ya. Udah saya beli, datang ke rumah, saya bilang ini bukan ori, baru dia bilang mirip ori gitu. Nah, itulah kelicikan dari pedagang yang ada di internet. Keterbatasan bandwidth telekomunikasi, tadi saya bilang bandwidth kita itu terbatas. Kita lagi enak-enak cari barang, ternyata kuotanya habis. Lagi enak-enak cari barang, kita misalkan lagi di jalan, pindah ke daerah Pandeglang, ternyata nggak dapat sinyal gitu. Kesulitan integrasi aplikasi e-commerce dengan legacy system, kayak misalkan dari kita bikin nih e-commerce, terus kemudian legacy system untuk pembayaran atau keuangan ya, ternyata nggak bisa, sulit ya. Misalnya supaya bisa orang kalau pakai kredit card langsung bisa nyambung, nah itu tuh susah itu izinnya ya. Biaya akses internet yang masih relatif mahal, internet sekarang udah murah lah. Kebutuhan web server atau infrastruktur lain yang bersifat khusus atau istimewa, tadi hosting itu ya. Biaya dan justifikasi, untuk tadi keamanan dan privasi. Jadi keamanan data kita itu dikenal sama. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke dalam Tokopedia, Lazada ya, JDID itu, Shopee, Bukalapak, data kalian itu sudah masuk dan direkam di sana. Ketika registrasi, pertama nama, terus kemudian nomor HP. Udah itu juga udah merupakan data privasi kalian kan, data privasi kita. Tapi jangan sampai di internet memasukkan data KTP, KK, sama nama ibu kandung. KTP, KK, nama ibu kandung. 3 ini sangat riskan, bisa digunakan orang untuk membobol ATM kita ya. Jadi KTP, KK, nama ibu kandung. Nah, terkadang atau seringkali kan dari pemerintah, dari apalagi dari bank minta KTP, minta KK, nama ibu kandung kan. Nah, kalau via telepon lebih baik pastikan dulu ini dari bank atau bukan. Apalagi nanti kalau misalkan kalian bikin kartu kredit, itu sudah pasti nama ibu kandung itu dibawa-bawa. Hati-hati aja ya. Apalagi kalau misalkan nomor rekening itu sangat riskan. Makanya kalau sekarang sudah ada verifikasi 3 kali verifikasi, sudah nomor HP, KTP, sama misalkan ada PIN ya. Ada lagi nanti mereka memberikan OTP ke HP kita, baru kita masukkan nomor OTP-nya berapa. Nah, itu baru biasanya kerahasiaannya lumayan lah, nggak terlalu ini. Penolakan dan ketidakpercayaan pengguna, keterbatasan touch and feel secara online. Kalau saya kemarin upgrade komputer, beli Core i9, harganya tuh sekitar 9 juta. Nah, saya mau beli, tapi ragu-ragu nih, yakin nggak nih gitu ya.
Jangan sampai pada saat dikirim ternyata dalamnya isinya batu bata, tisu atau apa gitu kan. Khawatirnya gitu. Jadi ada juga yang bermain gitu ya. Nah, jadi jangan tertipu dengan harga yang murah. Saya cari-cari akhirnya dapat lihat dari banyaknya komentar bagus, terus kemudian banyaknya penjualannya dia, udah berapa banyak penjualannya gitu. Apalagi kalau bisa yang di official, kalau mau belanja di yang toko official. Hambatan e-commerce, keamanan, kepercayaan tadi ya, kepercayaan dan resiko, takut ada yang nipu. Wah, kalau tertipu gimana nih? Terus kemudian kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas ya. Makanya kalian harus jadi orang yang memiliki kualitas. Kalau misalkan sekarang nih Anda hitung coba kira-kira kalau dengan kemampuan sekarang bekerja dapat gajinya berapa. Nah, itu kemampuan yang diukur oleh diri sendiri. Kurangnya model bisnis, budaya. Ya, ada budaya. Terus kemudian organisasi, kejahatan atau fraud, terus akses internet yang lambat, legalitas dan hukum ya. Ini contoh transaksi dengan e-commerce. Yang pertama adalah customer melihat produk, terus kemudian membeli produk. Ketika membeli produk, bagian payment process system sudah ada. Ketika beli ya harus bayar sekian. Kalau sudah bayar langsung si ini mendapatkan informasi bahwa barangnya sudah dikemas atau bagaimana, kemudian menyelesaikan orderan atau mempackingnya untuk siap dikirim. Terus kemudian report inventory, laporan ke bagian barang gudang. Terus kemudian mengirimkan barang. Nah, ini marketing administrator, manajemen. Nah, di sini yang kurang adalah bagian pengiriman barang yang nggak ada nih. Nah, ini dimensi e-commerce. Ada yang namanya digital produk, ada physical produk, physical agent, digital agent. Oke, lanjut ya. Jadi produk itu ada yang bentuk digital, ada yang bentuk fisik. Nanti kita akan perlihatkan mana sih yang digital produk. Kemudian ada digital proses, ada physical proses. Jadi kalau bentuknya e-commerce ke sana nih, ke sana, berarti bentuknya digital proses. Kalau physical proses bentuknya ke sini. Terus kemudian karakteristiknya, terjadinya transaksi antara dua belah pihak, adanya pertukaran barang dan jasa, internet sebagai medium. Nah, ini seperti ini. Kita jangan lihat yang di tengah,
Tapi yang di sini dulu, customer mengakses, melihat, memilih, kemudian melakukan order, terus kemudian distribusi, ya. Terus kemudian setelah distribusi, nah di dalamnya ada online ads. Ads itu iklan, ya, ada iklannya. Terus kemudian dia bisa mempengaruhi customer, ya, supaya membeli objek yang kita ini. Coba aja perhatikan pada saat kita masuk ke dalam e-commerce. Misalkan di dalam apa namanya, Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak gitu ya. Masuk ke Bukalapak aja. Kita mencari hari ini tentang flash disk. Besok-besok itu flash disk akan muncul lagi. Nah, jadi itu merupakan salah satu ads atau iklan atau promosi, ya, bentuknya barang atau promosi, ya. Sponsor. Bisa sponsor, bisa bentuknya promosi, ya, yang diberikan kepada customer yang melihat barang itu. Infrastruktur non teknis e-commerce ada disebutnya 5 pilar. Pertama, SDM-nya, yaitu penjual, pembeli, perantara, spesialis, sistem informasi, staff gitu ya, dan pihak-pihak lain yang termasuk dalam area pendukung utama. Semua yang terlibat dalam e-commerce itu namanya SDM atau people. Kemudian ada peraturan perundangan publik, policy, aturan regulasi, ya, seperti perlindungan privasi dan kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Pemasaran dan periklanan. Seperti bisnis lainnya, e-commerce juga membutuhkan dukungan marketing dan proses khususnya pada transaksi online B2C. Nanti kita bahas tentang B2C itu apa sih. Terus kemudian layanan pendukung lainnya seperti support dan service. Banyak service pendukung e-commerce mulai dari kejelasan isi web, pembayaran, sampai pengiriman barang, ya. Jadi e-commerce itu di dalamnya ada konten, isi web itu sebenarnya konten, pembayarannya sampai ke pengiriman barang. Kalau sekarang sudah online mereka itu, dari mulai Shopee-nya sampai ke si pengiriman barang. Nah, si pengiriman barang kita bisa trace atau kita bisa cari lokasi kita ada di mana nih barangnya nih. Barangnya sudah ada di mana, jadi kita bisa nge-track tracking, ya. Kita bisa tracking di mana posisi barang yang kita miliki. Saya nggak jelaskan ini dulu, baca aja lah. Ini dia struktur dan klasifikasi e-commerce. B2C, transaksi online terjadi antara perusahaan dengan individu, ya. Kalau business to business namanya B2B, business to business. Perusahaan melakukan transaksi online dengan perusahaan lain. Jadi transaksi online-nya ini antar perusahaan, ya. Contohnya apa? Motor. Perusahaan motor dia tidak bisa memproduksi semuanya. Contoh Honda, dia tidak bisa memproduksi ban. Makanya dia kerjasama dengan Gajah Tunggal, ya, Gajah Tunggal untuk produksi ban. Terus kemudian yang punyanya Perancis itu apa? Michelin, ya, kerjasama sama Michelin untuk produksi ban. Kemudian si perusahaan motor ini juga tidak bisa dia memproduksi knalpot. Dia tidak bisa memproduksi busi, ya. Kalau motor itu ada businya. Kalau motor nggak ada businya itu nggak bisa jalan. Karena apa? Untuk memproduksi api yang ada di dalam pembakaran, dia harus menggunakan busi. Nah, busi itu diproduksi oleh bagian yang lain, gitu, ya. Jadi B2B, perusahaan ke perusahaan. Mereka melakukannya bisa secara online. Business to consumer contohnya apa?
Misalnya bineka.com. Kita lihat bineka.com. Nah, ini dia. Bineka.com itu dia perusahaan bisnis menjual barang-barang ini untuk kita. Tapi dia juga menjual barang-barang ini untuk ke perusahaan. Mungkin dengan harga yang berbeda ya. Seperti ini. Ini bineka.com. Kemudian infrastruktur internet, jaringan, intranet, extranet. Nah, ini dia banyak kan. Ada B2B, B2C, C2B, C2C, ada B2G ya. Business to government. Tadi Bineka juga bisa business ke government. Terus government to citizen, customer. Citizen itu rakyat. Government to government. Kemudian ada collaborative commerce between partners, business to employee. Business to employee itu bisnis ke pegawainya ya. Jadi ke pegawainya. Intra business, kemudian mobile commerce. Fokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya meskipun banyak bisnis e-commerce di area ini sudah menyediakan jasa layanan sekarang. Contohnya adalah ralali.com, Indo Trading, Kawan Lama, Electronic City, Indo Network, dan Mbis. Electronic City kita tahu ya, pernah mungkin ke mall ketemu dengan namanya Electronic City. Di dalamnya tuh banyak nama-nama, banyak produk dari mulai Samsung, terus kemudian apalagi LG, Panasonic. Ya mereka bekerja sama dengan elektronik yang lain untuk menjualkan barangnya di tempatnya dia sendiri. Mbis ya. Terus kemudian Mbis ini anak perusahaan grup Lipo. Nah, ini infrastrukturnya B2B. Jadi, dia juga menggunakan internet. Di sini ada firewall, router, firewall, manufacturing intranet di server. Ini server A, ini server C. Nah, terus kemudian bagaimana ini masuk ke dalam server itu menggunakan internet, itu adalah sudah ada kerjasama dulu, nanti dapat username, password gitu. B2C, business to consumer atau customer. Transaksi e-commerce B2C menyerupai model retail tradisional. Bineka.com, Erafon, Pizza Hut, segala macam ya. Nah, ini kalau Tokopedia nggak termasuk dengan B2C ya. Tokopedia, Lazada kayak gitu itu nggak termasuk dengan B2C, tapi dia masuknya ke dalam C2C. Customer to customer. Ini contohnya. Pertama, e-commerce website. Websitenya e-commerce, customer sign up, terus kemudian dia belanja. Udah belanja dia bayar nanti dikirimkan ke siapa namanya nih, pengirim nanti nyampe ke buyers. Ini ada reputasinya ini. Ada reputasi dari pada kepercayaan konsumen yang terbentuk dari beberapa faktor, diantaranya jaminan produk, kualitas layanan, hingga efektivitas sistem yang disajikan. Yang pertama, yang paling bagus adalah di sini siapa yang paling bagus? Yang paling tinggi. Blibli.com 14,8%. Paling bagus, paling murah harganya di mana? Shopee. Ya, Shopee paling murah. Produknya paling banyak Tokopedia, paling banyak produknya. Otentik itu apa ya? Keamanan kali ya. Yang lebih aman di JDID. Dia banyak produknya original, itu di JDID. Good customer service. Jadi customer service-nya paling bagus punyanya si Blibli. Fast delivery. Kecepatan pengiriman punya siapa nih? Punyanya Lazada. Kecepatan pengiriman ya. Free delivery.
gratis pengiriman Shopee. Ya, dibaca aja. Nah, ini juga baca aja. C2C, model C2C itu Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada ya. Itu namanya customer to customer. Kenapa? Karena tidak harus perusahaan yang menjual barang, kalian juga bisa jual barang. Namanya kalau misalkan kalian kan nggak punya barang nih, senangnya apa? Olahraga. Nah, tapi kan nggak punya barang. Nah, Anda bisa jadi namanya drop shipper. Jadi customer to customer. Terus kemudian customer to business, modelnya nih contohnya apa? In stock foto. Jadi in stock foto ini menyediakan stok-stok foto ya, yang bisa digunakan oleh para fotografer untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Jadi kalian bisa senang nih jepret-jepret foto apa gitu ya. Kemudian masukin aja ke in-stock foto. Nanti di dalam in-stock foto nanti ada harganya. Siapa yang pakai itu, nah berarti kalian mendapatkan royalti gitu ya. Misalkan foto nih karena susah ya. Misalkan ada orang yang terjebak di dalam api. Nah, itu fotonya kan susah tuh. Nah, kalian bisa dapetin itu. Kemudian ada orang yang butuh foto yang seperti itu. Kalian bisa mendapatkan royalti. Nah, itu adanya di instockfoto.com. Terus kemudian customer business ini misalnya Anda seorang software developer bikin software ya. Maka dapat menunjukkan demo software atau keterampilan yang Anda miliki di situs-situs seperti freelancer, Upwork, dan lain-lain. Jadi kalau kalian punya keahlian di bidang pembuatan aplikasi, masukin ke dalam website. Ini loh saya punya ini, misalkan aplikasinya. Nanti orang juga bisa beli aplikasi itu kan. Nah, masukin aja ke Tokopedia juga bisa, sekarang udah banyak yang jual aplikasi. Selain di freelancer, Upwork dan ini. Terus kemudian keterampilan perusahaan yang langsung membeli software langsung dari Anda atau mempekerjakan Anda. Jadi ada orang yang memang dia bisa hacking. Kemudian ini juga C2B bisa dengan C2G ke government. Contohnya kalau misalkan kamu punya kemampuan untuk ini nih C2G, model bisnis yang merujuk pada bisnis menjual produk, layanan, informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Misalnya pemerintah membuka tender lewat procurement, di mana sektor publik melakukan tender secara online dan transparan. Jadi kalian ikut tender pelelangan ya. Atau misalnya kalian bisa hacking nih, kemudian nawarin ke pemerintah, Pak, tuh website kamu itu bisa dihack sama orang nih. Contohnya gini. Gimana? Saya bisa punya layanan untuk mencegahnya gitu. Nah itu bisa kerjasama tuh, dapat duit lagi tuh dari pemerintah. Mau nggak dibantuin gitu. C2G, masih ke C2G ya. Nih dia. Contoh yang mungkin bisa terjadi adalah ketika seorang hacker menawarkan jasanya kepada pemerintah untuk pertahanan terhadap terorisme cyber. Nah itu. Jadi bisa tuh nawarin diri ke pemerintah. Ini namanya mobile commerce, location based, interbase EC, dibaca aja lah. E-learning juga sama dari itu ya yang tadi di depan. E-government itu untuk pemerintahan membeli barang, menyediakan produk. Nah sama aja lah. Ini mobile commerce. M-commerce merupakan sistem perdagangan elektronik sama kayak tadi aja ya, e-commerce juga.
cuma menggunakan handphone ya. Jadi menggunakan smartphone, notebook, PDA, telepon genggam, dan masih banyak lagi lainnya. Terus kalau dulu pakai PDA, kalau sekarang udah nggak ada, mungkin sekarang tablet namanya. 4 komponen dalam e-commerce: pembayaran seluler, mobile banking, iklan seluler, dan reservasi dan pemesanan. Ini reservasi dan pemesanan kalau misalkan kita masuk ke hotel, tempat makan ya, terus kemudian apalagi namanya tuh, penerbangan kereta ya, itu harus reservasi. Bayarnya menggunakan mobile banking. Makanya saya sarankan Anda sekarang sudah punya m-banking minimal. M-banking sama e-banking, atau menggunakan komputer ya, m-banking sama e-banking. Aplikasi mobile commerce, online travel application, marketplace, fashion mobile commerce. Ini adalah jenis aplikasi ya. Jenis aplikasi mobile commerce. Traveloka, nah itu mobile commerce, travel application ya. Traveloka, terus pegi-pegi.com, terus apalagi Agoda ya. Itu ada namanya travel application. Sedangkan marketplace itu contohnya Lazada, Bukalapak, Tokopedia, itu jenisnya marketplace. Sekarang ada lagi Sellstock, Berbenka, Zalora, itu adalah fashion mobile commerce. Jadi bentuknya dalam bentuk fashion. Electronic mobile commerce, contohnya elektronik smartphone, TV, dan lain-lain. Bineka dan Erafone. Jadi kalau Bineka, Erafone, dia ngejual, Erafone itu menjual handphone ya. Kalau Bineka tadi elektronik, semua merek, semua barang dari mulai handphone, tablet, TV, dan lain-lain itu Bineka. Kalau Erafone hanya bentuknya handphone aja, mobile. Dari mulai aksesorisnya, baterai, dan lain-lain, dan handphonenya. Itu jadi dibedakan seperti itu. Nah sekarang sebenarnya nih harusnya ditambahkan satu lagi, makanan, kuliner ya. Kayak macam GoFood, kayak gitu. Nah selain GoFood nggak ada lagi loh peluang tuh buat kita untuk membuat e-commerce tentang makanan. Mobile payment. Nah nih, dropshipping. Model e-commerce paling sederhana. Model dropshipping memberikan Anda kebebasan untuk membuka toko tanpa memiliki barang di gudang, karena urusan inventaris diurus oleh supplier. Dropshipping itu sama dengan dropshipper. Misalnya tadi Anda punya keahlian, bukan keahlian ya, senang bidang olahraga gitu ya. Nah kalian kan nggak punya, cari aja di marketplace, misalkan di Shopee atau di mana, ambil tuh barang-barang yang Anda sukai, terus kemudian cari yang murah dan dipercaya ya, terus kemudian jadiin, tinggal kirim sebagai dropshipper. Nanti pada saat kirim itu bisa diklik dropshipper, mau dikirimnya kemana. Lumayan untungnya, misalkan kalau nggak usah inilah, nggak usah muluk-muluk untungnya banyak gitu ya, ngambil untung Rp1.000 atau Rp2.000 aja itu lumayan loh. Sekarang bisa bayangkan kalau misalkan Anda jadi dropshipper, satu hari ada 10 customer aja, kita ngambil untung Rp2.000, udah 20.000 satu hari. 20.000 satu hari dikali 1 bulan 30, udah 600.000. Kita cuman modal di rumah doang, duduk pakai kuota dari kampus ya, udah bisa dapetin uang 600.000. Kan lumayan kan, nggak usah capek. Itu namanya dropshipper. Minimal itu Rp2.000. Kan bisa aja selisihnya 5.000 atau misalkan selisihnya 20.000, kan bisa aja. Nah itu untungnya kecil aja dulu, bisa dilihat. Dropshipper ya. Konsumen melakukan pemesanan lewat toko online. Nah, terus kemudian supplier mengirimkan pesanan langsung ke konsumen. Nah, di sini toko online melanjutkan pesanan ke dropshipper. Toko online melanjutkan pesanan ke dropshipper. Nanti supplier mengirimkan pesanan langsung ke konsumen. Wholesaling dan warehousing. Warehouse itu gudang. Wholesaling itu perdagangan grosir.
Itu waktunya mau habis 1 jam. Nah, ini tinggal dibaca aja. Toko online melakukan pemesanan langsung ke supplier, terus suppliernya gimana, konsumen yang ngapain, terus mengirimkan pesanan ke konsumen. Balik lagi sini. Seperti itu. Dibaca aja. Ini frameworknya. Jadi ada 5 pilar: people, policy, marketing, support, service, dan business partnership. Nah, terus kemudian di sini ada goalnya, hasil akhirnya apa namanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang ingin Anda jual? Keistimewaan dari e-commerce adalah Anda bisa menjual hampir apa saja di dunia bisnis ini, ya. Kalau misalkan mau jualan barang-barang fisik, ada pakaian, sepatu, buku, dan lain-lain, alat olahraga, alat diving, segala macam, itu adalah bentuknya produk fisik. Ada produk digital, kayak e-book, website, software, aplikasi, dan lain-lain, itu juga bisa, ya. Kemudian ada jasa, layanan babysitting atau home cleaning, itu layanan jasa. Tapi saya cenderung kalau orang IT lebih ke produk digital, kayak macam e-book, website, ya. Kalian bikin website, terus kemudian bikin software, update konten, ya, seperti itu. Ini kalau produk fisik, temukan yang Anda sukai, ya. Kemudian analisa segmentasi marketnya, kira-kira banyak nggak yang beli, gitu. Yang kedua, produk digital, contohnya desain web, penulis konten, ya, update konten segala macam, itu bisa kayak kerjaannya Kang Eki sama Teh Cynthia di situ. Kerjaannya yaitu update konten, bikin konten segala macam, itu dibayar tuh. Atau desain grafis, ya, bikin toko online di sekitar produk. Nah, itu jadi kalau produk digital masalahnya adalah ini, hak cipta. Jadi kalau kalian bikin produk harus ada hak ciptanya. Ketika dibuatkan Anda harus pakai watermark. Watermark itu ada tulisan, misalkan ini gambar ini nih, terus tengah-tengahnya ada tulisannya, itu namanya watermark, ya. Jadi kasih watermark kalau misalkan bikin gambar apa gitu, kasih watermark kalau itu tuh buatan Anda. Nah, nanti kalau misalkan dia sudah bayar, baru dikasih gambar yang tidak ada watermarknya. Itu karena ada hak cipta. Jasa, nah ini jasa itu, nah itu malah yang lain lah, kalian nggak perlu yang kayak gini-gini. Ini aja nih, kalau menurut saya, produk antara produk digital sama produk fisik kalau mau memulai e-commerce. Nah, model bisnis e-commerce mana yang cocok untuk Anda? Silahkan dibaca, silahkan diperhatikan, dan ini tugas mandirinya, ya. Cari beberapa contoh aplikasi e-commerce dan jelaskan. Pertama, termasuk jenis e-commerce apa, ya. Misalnya Anda temukan Lazada. Lazada itu termasuk jenis e-commerce apa? Apakah marketplace atau apa B2B, C2C, seperti itu. Apa bisnis produk yang mereka tawarkan? Jadi produknya apa aja sih yang ditawarkan di dalamnya? Kayak misalkan Erafon, dia hanya menjual handphone dan peripheral dari komputer, kemudian aksesorisnya dan lain-lain. Targetnya siapa sih? Jadi e-commerce yang kalian temukan itu ini buat siapa sebetulnya nih? Apakah semua customer, ataukah hanya untuk wanita saja? Kayak macam fashion itu biasanya kan untuk wanita, ya. Apakah untuk anak-anak saja atau untuk bapak-bapak, ibu, laki-laki, ya, pakaian laki-laki apa perempuan, atau untuk semuanya? Terus kemudian jelaskan cara transaksinya. Minimal 5 aplikasi, jawaban dimasukkan ke dalam blog masing-masing kemarin, paling lama 1 minggu dari pertemuan ini. Jadi yang kemarin sudah buat blog, ya, sudah saya catat nama-namanya.
Terus kemudian diisi lagi blognya dengan menggunakan ini ya. Jadi analisa misalnya Lazada ketemu nih, Bineka nih ketemu apa, eBay ketemu apa. Saya mau perlihatkan nih ada lagi satu lagi namanya wish.com. Saya dapat ini, dapat iklan. Wish itu pakainya WSH. Wish.com. Ini dia. Duh, loginnya pakai apa ini? Nah, dia jualnya murah-murah loh. Saya suka lupa password. Saya lupa lah. Ini wish.com. Nggak mau juga sih. Account error, please try again. Sign up. Nggak mau sih. Woman. Nah, nih, ini 4 terabyte harganya Rp175.000. Percaya nggak? 4 terabyte loh. Terus apa lagi? Jam tangan 63.000 doang. Bagus loh. Sepatu 134.000. Sepatu model gini. Nih, yang aneh. Curve screen amplifier. Oh, screen amplifier doang, kirain monitornya. Jangan salah ya, bacanya yang bener. Ini apa ini? Block by discount. Ini loh, keren amat nih, warnanya hijau. Nih, sepatu bagus, cuman 83.000. Ukurannya dari nomor 39 sampai 48. Ini di mana belinya? Di luar negeri loh. Bukan di Indonesia. Nih, yang beli nih dari Amerika tuh. Everything is good and like them. The shoes is great. Bagus berarti. Wearing them now, love them. The shoes fit perfectly. Nah, itu berarti kan kalau udah kasih bintang kayak gini udah bagus. Udah tinggal pilih aja size-nya nomor berapa. Kalau kamu suka nih warnanya black, yellow, green. Ini kan ada kayak gini. Nah, ini ada nomor sepatunya nih. Nih, kalau di kita itu di kita nomornya 43 misalnya. Berarti di ini nomor US-nya nomor 49,5, Eropa 42,5. Itu nomor 44 aja. Nomor 44 biar nggak terlalu ini. Nah, kalau beli, nah saya beli nih. View chart. Nah, saya beli kan, udah. New address karena alamatnya belum ada, alamatkan di sini terus sampai Indonesia, optional code-nya. Nah, new trend man hiking shoes. Kok jadi 300.000 ya? Tadi cuman berapa nomornya? Tapi bagus lah kayak gini, sepatu kayak gini. Di sini 81.000, kenapa jadinya mahal banget? Oh, pengirimannya kayaknya yang mahal. Nah, jadi
Kayak gitulah kira-kira. Nah, ketika kita sudah belanja, di belakang sini ada apa namanya? Ada ininya. Item total 300 sekian, shippingnya 102.000 tuh. Oh, mahal banget shippingnya 475. Mendingan beli di Indonesia ya. Mendingan beli di Indonesia. Karena harganya sama aja 475.000. Ngapain jauh-jauh di luar negeri? Kemarin saya pernah beli jam tangan gratis dari sana nih, kayak gini. Jadi cuman bayar ongkirnya aja, harganya 35.000, sama aja kayak di alun-alun. Tapi barangnya lebih bagus lah. Cuman barangnya dari Cina. Nih. Ini warna-warni ini nih, lampu. Ini bagus sepatu nih. Pancing 366.000. Laptop cuman 307.000 dari harga dari harga 5 juta cuma 307.000 laptop. MacBook Pro 13 in Pro, 15 inch Pro. Nah, ini karena ini belum ada apa namanya? Belum ada yang komentar, jangan dibeli ya. Jadi kalau belum ada komentar jangan beli, jangan berani untuk beli. Kalau misalkan sudah ada yang komentar silakan dibeli. Gitu. Ini ada 20 review. Oh, ini udah ada nih komentarnya. Pasnis Genau, bahasanya bahasa sono nih. Tema Tagi Bobby. Ini cuma ngasih bintang 1 berarti jelek. Ini ngasih bintang 1 jadi jelek. Jadi jangan dibeli karena ada 5 ada 1 berarti jangan dibeli. Ini berarti bodong nih. Ini artinya apa sih? Kalau kita nggak ngerti artinya apa, nanti tinggal masuk ke dalam terjemahan. Masukkan teks, Ctrl V, bahasa Perancis. Saya sangat puas, terima kasih. Oh, bahasanya gitu. Kalau yang ini, copy, pindahkan. Ini bahasa Jerman. Tidak pas katanya tuh. Ada tuh. Ini nggak ada komentarnya. Ya, jadi gitu. Kalau kita kesusahan, langsung aja ke terjemah. Ya, gitu. Itu saja mungkin dari saya. Penilaian tidak harus ini, tapi tugas harus diselesaikan. Untuk materi sudah saya simpan di dalam e-learning. Apa namanya? Sudah saya simpan di e-learning, terus kemudian silakan dibaca-baca. Memang itu masuknya ke dalam Google Drive karena tidak bisa masuk ke dalam sistem e-learning lebih dari 2 mega. Tapi nanti saya share juga di dalam ini ya. Apa namanya linknya, nanti saya share. Demikian saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita di lab ya.